Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Akrinaldi dengan NIM F1G1242029. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS atau ujian tengah semester untuk mata kuliah sistem informasi. Jadi kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa perbedaan antara pointer dan program counter. Jadi yang dari saya pelajari, pointer itu adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu data. Jadi pointer itu tidak menyimpan nilai datanya, tapi menyimpan alamat datanya, menyimpan di mana lokasi dari data tersebut ditaruh, di mana lokasinya gitu. Nah, agar lebih mudah kita pahami, mungkin bisa kita lakukan sebuah analogi. Ya, bayangkan saja pointer itu dianalogikan seperti alamat rumah, dan isi dari rumahnya seperti barang-barang dan sebagainya itu disebut sebagai data dari alamat rumah tersebut, data dari rumah tersebut gitu. Nah, jadi untuk kita mau mengambil sebuah barang dari rumah tersebut atau kita katakan sebagai sebuah data dari rumah tersebut, maka kita perlu untuk mengetahui alamat dari rumah tersebut, atau inilah yang disebut sebagai pointer. Kita perlu untuk mengarah terlebih dahulu, menuju terlebih dahulu ke pointer tersebut, ke alamat rumah tersebut terlebih dahulu. Nah, pointer ini banyak digunakan dalam pemrograman, seperti kita para programmer juga yang sering menggunakan pointer. Misalnya pada struktur data seperti linked list dan lain sebagainya. Nah, sedangkan program counter itu adalah register khusus pada yang ada di dalam CPU. Ya, nah fungsinya ini adalah untuk menyimpan alamat instruksi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan oleh CPU. Nah, kalau dianalogikan untuk kita lebih paham lagi, ya, program counter itu seperti penunjuk langkah dalam sebuah daftar pekerjaan. Misalnya ada langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Jadi program counter ini akan menunjukkan kita instruksi mana yang sedang berjalan saat ini dan yang akan dijalankan berikutnya. Nah, jadi program counter ini bekerja secara otomatis di dalam CPU sehingga programmer itu tidak mengatur secara langsung. Jika program counter ini tidak bekerja dengan baik, ya maka CPU tidak dapat mengetahui instruksi berikutnya, sehingga program tidak bisa berjalan dengan benar. Jadi perbedaan utama antara pointer dan program counter itu adalah pointer itu digunakan untuk mengakses lokasi data di memori, sedangkan program counter itu digunakan untuk mengatur urutan eksekusi, ya, untuk mengatur urutan eksekusi instruksi dalam program tersebut. Nah, kesimpulannya itu pointer berfokus pada alamat data, sedangkan program counter itu berfokus pada jalannya instruksi, bagaimana jalannya instruksi dalam program tersebut. Baik, itulah untuk nomor 1. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 2 berikutnya, yaitu mengenai apa definisi, jelaskan definisi dari heap dan stack. Kita akan masuk ke definisi stack dulu. Oke. Di stack itu adalah bagian memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara seperti variabel lokal, parameter fungsi, dan alamat kembali setelah fungsi selesai dijalankan. Nah, stack ini dia tuh bekerja dengan prinsip LIFO atau yang disebut dengan last in first out, di mana data yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Nah, stack ini yaitu dikelola secara otomatis oleh sistem. Artinya, ketika sebuah fungsi itu selesai dijalankan, maka data yang ada di dalam stack tadi akan langsung dihapus tanpa perlu diatur secara manual. Ya, hal ini membuat stack itu sangat cepat, tetapi memiliki keterbatasan dalam ukuran dan fleksibilitas. Nah, secara sederhananya, stack ini kita bisa analogikan seperti tumpukan piring, ya, di mana piring yang terakhir ditaruh di atas itu adalah yang pertama diambil. Setelah selesai digunakan, piring tersebut langsung diambil dan tumpukannya kembali rapi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan heap itu, ya, definisinya itu adalah sebuah bagian memori yang digunakan untuk menyimpan data yang bersifat dinamis. Oke? Nah, yaitu data yang order atau jumlahnya tidak diketahui sejak awal. Jadi
maksud dari dinamis di sini yaitu adalah data yang ukuran atau jumlahnya itu kita tidak mengetahuinya dari awal. Oke, berbeda dengan stack. Jadi heap itu dikelola secara manual oleh programmer seperti saya dan teman-teman saya melalui proses alokasi dan dia alokasi memori. Jadi heap ini lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan bertahan lebih lama. Namun ya, pengelolaan heap ini lebih kompleks sehingga cenderung lebih lambat dibanding stack kalau yang saya pelajari seperti itu. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, heap ini dapat menyebabkan masalah seperti memory leak dan fragmentasi memori. Nah, sebagai analogi juga ya, kita bayangkan saja seperti gudang penyimpanan. Heap ini seperti gudang penyimpanan di mana kita itu bisa menyimpan banyak barang yang dengan bebas, tetapi jika tidak diatur dengan baik, gudang itu bisa menjadi berantakan dan sulit untuk kita kelola. Jadi kurang lebih seperti jadi gudang penyimpanan di mana kita bisa menyimpan banyak barang secara bebas, tapi kalau ini tidak diatur dengan baik, kalau kita tidak kelola dengan baik, gudangnya bisa menjadi berantakan dan sulit untuk dikelola gitu. Jadi perbedaan utama antara stack dan heap juga ini terletak pada cara pengelolaan dan kecepatan dan fleksibilitasnya. Stack dia itu lebih cepat dan otomatis, tetapi dia terbatas, sedangkan heap itu dia itu lebih fleksibel tapi membutuhkan pengelolaan yang lebih baik, yang lebih hati-hati gitu. Jadi sebagai contoh ya, variabel lokal itu biasanya disimpan di stack karena sifatnya yang sementara. Sedangkan struktur data yang dinamis seperti linked list atau objek yang biasanya disimpan di heap. Oke, jadi kesimpulannya stack itu digunakan untuk data yang sederhana dan sementara, sedangkan heap itu digunakan untuk data yang lebih kompleks dan dinamis. Jadi kurang lebih seperti itu untuk definisi dan juga perbedaan antara heap dan stack. Kita heap dan stack ya. Jadi kita akan lanjut langsung ke nomor 3 berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan lagi untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya yaitu tentang ini. Oke, tunggu. Kita kecilkan dulu. Oke, ini dia pertanyaannya, yaitu gunakan algoritma SJF atau SJN dan prioritas preemptif untuk menghitung rata-rata waktu menunggu dan waktu rata-rata turnaround. Lalu gambarkan Gantt chart-nya. Ini tabel untuk proses CPU-nya dan saya sudah melakukannya juga, yaitu seperti ini. Ini adalah gambar untuk Gantt chart untuk SJF atau SJN-nya, dan ini untuk prioritas preemptifnya, gambar Gantt chart-nya. Saya juga sudah menghitung rata-rata turnaround time-nya dan juga waiting time-nya. Rumusnya yaitu ini, completion time dikurangi arrival time dan turnaround time dikurangi dengan burst time. Pertama, kita mencari dulu completion time-nya, yaitu kapan waktu dia dapat menyelesaikan prosesnya, seberapa lama dia menyelesaikan prosesnya. Di sini P1 dia menyelesaikan proses sebanyak 7 detik. Dari sini kita menghitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mulai dari 0 berarti pada 6, 4 detik ke 6. Atau dia akan bekerja sebanyak 7 detik. Lalu kemudian akan menjalankan proses kelima. Kenapa proses kelima? Karena untuk SJF atau SJN dia akan menjalankan terlebih dahulu CPU boros yang paling kecil. Untuk yang pertama akan dijalankan P1 karena waktu datangnya adalah waktu datang pertama. Dan untuk selanjutnya akan dijalankan P5 dikarenakan CPU borosnya menjadi yang paling kecil setelah waktu datang yang pertama, yaitu P1. Sehingga P5 akan dijalankan terlebih dahulu sampai sebanyak 3 kali. Ini 1, 2, 3. Itulah kenapa nanti P5 itu dia dapat menyelesaikannya prosesnya itu sebanyak 10 detik dimulai dari 0 ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada sebanyak 10 detik. Lalu kemudian P2 juga akan dijalankan sebanyak 4 kali CPU bursa karena dia ada setelah 3 yang paling kecil 4, sehingga dia akan berhenti pada detik ke-13. Atau ya kalau dihitung dari 0 ada totalnya ada 14 detik. Sehingga di sini 14. Begitu pula dan angka-angka P3 dan P4 untuk completion time-nya. Sehingga kita bisa menghitung turnaround time-nya. Ketika mengurangi saja 7 kurang 0 menghasilkan 7.
14 kurang 2, 12, 25 kurang 41, 10 kurang 5, 19 kurang 5, 14, 10 kurang 6, 4. Sehingga kita dapat begitu rata-ratanya. Tinggal kita jumlahkan ini, lalu kemudian kita bagi dengan banyaknya proses yang dijalankan, yaitu ada 5 proses. Sehingga 7 ditambah 2, tambah 21, tambah 14, tambah 4 berjumlah 58 dibagi dengan 5, sehingga menghasilkan 11,6. Untuk waiting time-nya, kita tinggal menjumlahkan ini dan kita kurangi dengan burst time-nya. Ya. Jadi nantinya 7 kurang 7, 0, 12 kurang 4, 8, 21 kurang 6, 15, 14 kurang 5, 9, 4 kurang 3, 1. Sehingga nanti dapatkan seperti ini, ya. Dapatkan 33 dikurangi 5 menghasilkan 6,6. Jadi untuk SJF atau SJN-nya, waiting time-nya rata-ratanya itu adalah 6,6 dan turnaround time-nya yaitu adalah 11,6. Kalau untuk priority preemptif, jadi kita melakukan angka yang sama untuk P1, dia dapat menyelesaikannya sebanyak 14 detik setelah dijalankan. Ya, ini dari 0, 1, 2. Kemudian dia ganti prioritas karena P2 menjadi prioritas yang paling pertama tadi, yang paling pertama. Kalau dilihat dari soalnya ya, ini P2 menjadi prioritas yang paling pertama setelah P1. Jadi setelah dijalankan sebanyak 3 kali, ini diganti prioritas dengan 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian diganti lagi P5 dan kemudian melanjutkan P1. Ya, sehingga P1 dijalankan sebanyak dari 0 sampai 13 atau 14 detik. Dan P2 dijalankan sampai detik ke-6. Ya, 0 sampai detik ke-6. Dan P3, P4 dan P5 begitu pula seterusnya. Sehingga untuk TAT-nya ya turnaround time-nya kita tinggal menjumlahkan 14 dikurangi dengan arrival time atau waktu kedatangannya. 14 kurang 0, 14, 6 kurang 2, 4, 25 kurang 4, 21, 19 kurang 5, 14, 9 kurang 6, 3. Sehingga kita dapat menghitung turnaround time-nya, yaitu menjumlahkan semuanya, yaitu 56, kita bagi dengan banyaknya proses, yaitu 5. 56 bagi 5 menghasilkan 11,2. Kemudian kita hitung lagi waiting time-nya, ya, tinggal kita kurangi turnaround time ya dikurangi dengan burst-nya. Dapatkan ini, kita jumlahkan, dapatkan 31, kita bagi dengan banyaknya proses yang terjadi, yaitu 5. Sehingga 31 bagi 5 menghasilkan 6 bagi 2. Sehingga untuk priority preemptifnya, waiting time-nya yaitu 6,2 dan turnaround time-nya yaitu 11,2. Baik, itulah tadi untuk nomor 3. Kita akan melanjutkan lagi untuk nomor selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai nomor 4, pertanyaan nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 4, kita baca dulu soalnya. Oke. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu mengenai sistem operasi sedang membayangkan aplikasi besar. Komputer yang digunakan memiliki 8 GB RAM dan aplikasi membutuhkan 5 GB RAM untuk berjalan. Bagaimana prinsip mengelola memori untuk aplikasi tersebut? Bandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Jika Anda sebagai perancang sistem operasi, metode apa yang akan Anda pilih? Jelaskan. Oke, untuk soal ini saya akan menggunakan PowerPoint untuk memudahkan saya dalam menjelaskan ya. Oke. So, yang pertama, pegging dan segmentation. Jadi konfigurasi sistem. Jadi komputer memiliki RAM sebesar 5 GB. Aplikasi yang dijalankan itu membutuhkan 5 GB untuk beroperasi. Jadi pada dasarnya memori yang tersedia itu cukup untuk menjalankan aplikasi, namun sistem operasi tetap perlu mengatur penggunaan memori secara efisien. Jadi keuntungannya ya, dengan memori dan yang tersedia lebih besar dari kemampuan aplikasi, sistem itu dapat menjalankan aplikasi dengan lancar tanpa kekurangan memori. Jadi kita perlu tahu dulu sebenarnya apa itu pegging ya. Kita jelaskan dulu yang soal yang pertamanya, yang bagian A-nya. Jadi pegging adalah teknik pengelolaan memori di mana memori itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran yang sama yang disebut dengan page dan frame. Jadi page itu merupakan bagian memori dari aplikasi yang dipecah menjadi unit-unit kecil dengan ukuran yang tetap. Sedangkan frame itu adalah slot yang tersedia di RAM untuk menampung setiap page. Jadi setiap page yang ditempatkan ke frame itu ke frame yang tersedia secara tidak harus berurutan.
Oke. Lalu kemudian keunggulan dan kelemahan pegging. Jadi keunggulannya yaitu menghindari fragmentasi eksternal karena semua bagian memiliki ukuran yang sama dan dapat ditempatkan secara fleksibel di frame manapun. Nah, kelemahannya fragmentasi internal itu masih dapat terjadi, yaitu sisa ruang dalam frame yang tidak terpakai karena ukuran itu data tidak tepat habis dibagi ukuran-ukuran page gitu. Oke. Lalu apa itu segmentation? Jadi segmentation itu adalah teknik pengelolaan memori yang membagi memori berdasarkan bagian logis program seperti kode, data, atau stack. Di kode itu merupakan bagian memori untuk menyimpan instruksi program yang akan dieksekusi, sedangkan data itu bagian memori untuk menyimpan variabel dan struktur data yang di data program. Jadi stack yang tadi saya jelaskan sebelumnya adalah bagian memori untuk menyimpan informasi fungsi dan variabel lokal. Nah, aplikasi 5 GB ini akan dibagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan fungsi masing-masing bagian programnya. Nah, keunggulan dan kelemahan segmentation ya. Jadi keunggulannya itu lebih mudah dipahami karena sesuai dengan struktur program serta lebih fleksibel dalam penanganan bagian-bagian logis program. Nah, sedangkan kelemahannya fragmentasi eksternalnya itu dapat terjadi karena ukuran segmennya itu berbeda-beda yang menyebabkan ruang memori yang tidak dapat digunakan secara efisien gitu. Nah, ya perbandingan kuncinya itu adalah pegging gitu. Memorinya itu dapat dibagi secara tetap dan sederhana dengan ukuran yang sama untuk setiap bagian. Sedangkan segmentation yaitu memorinya itu dapat dibagi berdasarkan struktur logis program dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai fungsi. Lalu selanjutnya adalah keputusan desain sistem ya. Jadi jika saya sebagai perancang sistem operasi, saya akan memilih pegging ya. Kenapa? Karena ya lebih sederhana dalam pengelolaan memori dan dapat mengurangi fragmentasi eksternal. Jadi secara singkatnya ya, kita supaya lebih simpel ya, lebih sederhana dalam pengelolaan memori. Lalu juga supaya lebih efisien, jadi mengurangi fragmentasi eksternal dan scalability atau ya lebih efisien untuk penggunaan memori dalam skala besar gitu. Jadi kesimpulannya ya, pegging itu lebih stabil dan mudah untuk dikelola sehingga dapat menghindari fragmentasi eksternal, strukturnya tetap dan sederhana dan cocok untuk skala besar. Sedangkan segmentation itu lebih fleksibel, tetapi dia itu masih berisiko ya. Dia itu lebih fleksibel tetapi berisiko, ada plus minusnya gitu. Dan sesuai struktur program dia itu lebih fleksibel ya, tapi risiko fragmentasinya tinggi seperti yang dijelaskannya. Dan selanjutnya ya, terima kasih. Sampai selesai jadi 8 Jadi itulah tadi untuk soal nomor 4. Kita akan lanjut untuk soal berikutnya, untuk soal nomor kelima. Baik, sekian dari saya. Kita akan lanjut ke nomor 5. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk soal nomor 5. Untuk nomor 5 kita akan melihat dulu terlebih dahulu soalnya apa. Ini dia bentuk soalnya. Anda sedang belajar command prompt pada sistem operasi Windows. Anda diminta untuk membuat sebuah folder di C users dan folder tersebut bernama NIM Anda. Selanjutnya Anda ditugaskan untuk membuat file txt yang berisi kata-kata hari ini. Oke, langsung saja kita buat. Masuk pertama dulu ke localdisk C, masuk ke users, masuk ke sini kendala.com. Oke. Lalu kemudian di sini kita membuat sebuah folder terlebih dahulu yang berisi nama saya, kemudian oke, sudah. Selanjutnya kita tinggal membuka command prompt kita. Oke, di sini masuklah kita ke command prompt. Kita tinggal menulis di sini yang sudah kita pelajari ya. Kita dir, kita masuk ke cd bagian adrenali. Oke, setelah itu ini kan masih kosong awalnya, seperti yang masih kosong, sehingga soalnya disuruh untuk membuat folder bernama NIM Anda. Sehingga kita tinggal membuat folder bernama NIM saya, mkdir NIM saya itu F1G124029. Jadi ketika saya melihat dir lagi sudah ada NIM saya di sini F1G124029. Lalu kemudian selanjutnya yaitu untuk membuat file txt yang berisi kata-kata hari ini. Oke, berisi kata-kata hari ini. Kita tinggal membuat saja echo. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa
bernafas. Ingat, ini pasti akan berlalu. Namanya apa ya? Oke, namanya kata-kata. Kita pendek aja biar mudah kita tulisnya nanti. Apa namanya yang bagus ya? Kata-kata aja lah. Oke, sudah. Maka saya ingin melihat isinya, misalnya type kata-kata. Ini sudah ada di sini. Oke, kita sudah buat. Lalu kemudian kita disuruh untuk, namun pada saat telah membuat file dan menulis kata-kata, Anda ingin menggantinya dengan kata-kata yang lain. Simple saja. Oke, sebelum itu kita coba untuk clear dulu apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada ya, file kata-kata. Nama file itu kata-kata. Nah, saya ingin mengubah untuk bernafas. Ingat, ini pasti akan berlalu. Saya ingin ubah dia menjadi satu yang lain, misalnya. Maka kita tinggal melakukan echo sekali lagi. Lalu kita kasih misalnya jangan lupa makan bos. Seperti ini. Kita lakukan hal yang sama, kata-kata. Ntar kemudian kita coba lihat lagi isinya untuk type kata-kata. Nah, sudah terganti. Yang tadinya berisi jangan lupa bernafas, ingat ini pasti akan berlalu, menjadi jangan lupa makan bos. Nah, jadi kata yang tadi sudah kita buat, file yang sudah kita buat, ya kita rubah isinya. Nah, dengan perintah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan kalimat di bawahnya, kita tinggal melakukan seperti ini misalnya. Tinggal kita menambahkan satu panah lagi yang seperti ini. Nah, ini nanti akan menambahkan bukan di baris yang sama, tapi menambahkan di baris bawahnya nanti, ya. Jadi bukan, ini dia tidak menimpa baris yang ada. Saya kasih contoh seperti ini. Tes. Jadi dia akan menimpa di bawahnya. Ini untuk tes saja. Oke, baik. Itulah tadi untuk soal nomor 5. Sekian, terima kasih. Kita akan melanjutkan lagi. Itu tadi untuk soal nomor 5-nya. Saya akan lanjutkan lagi untuk bagian penutupnya. Oke, itulah tadi yang merupakan jawaban-jawaban saya mengenai soal-soal UTS sistem operasi. Jadi saya Fabian Akirnali dengan NIM F1G1244029 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.